Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 di sini akan membahas mengenai isu atau permasalahan yang terjadi pada teknologi yang terus berkembang. Teknologi di sini khususnya pada teknologi di bidang pertanian. Sebelumnya kelompok 6 ini terdiri dari dua anggota. Yang pertama itu saya sendiri, Muhammad Sabiullah, dan teman saya yang bernama Afifatul Mufidah. Langsung aja ke pembahasan. Pertanian Indonesia ini memiliki beberapa masalah seperti dari menurunnya lahan pertanian yang dikarenakan karena ahli fungsi, produksi yang belum optimal, distribusi yang panjang dan mahal, sumber daya yang kualitasnya masih rendah, serta pemahaman teknologi dari petani yang masih rendah. Menanggapi dari permasalahan tersebut, muncullah konsep dari pertanian modern, di mana pertanian modern ini merupakan praktek pertanian yang menggunakan ilmu dan teknologi terkini untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses budidaya pertanian tersebut. Dengan adanya peran teknologi pertanian ini diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas hasil pertanian serta memudahkan bagi para pengelola sektor pertanian untuk meningkatkan atau mendapatkan hasil kerja yang optimal. Akan tetapi, teknologi pertanian di berbagai wilayah mungkin masih belum sesuai untuk diterapkan secara keseluruhan, dikarenakan masih harus mempertimbangkan berbagai faktor. Yang pertama itu ada kondisi alamnya, yang kedua itu ada tenaga ahli yang mengoperasikan peralatan tersebut, yang ketiga yaitu pengetahuan masyarakat tentang alat teknologi pertanian. Tentunya berhubungan dengan teknologi yang tadi, permasalahan yang sering terjadi atau yang paling utama yaitu mengenai dari pengetahuan masyarakat tentang teknologi pertanian ini yang masih rendah, sehingga dari masalah dari pengetahuan masyarakat ini yang masih rendah terhadap alat teknologi pertanian ini, tentunya ini menjadi PR bagi pemerintah, terutama para penyuluh, yang mana penyuluh ini berperan dalam memberi informasi khususnya tentang teknologi ini. Penyuluhan lapang ini sangat penting dalam memberikan informasi di mana sehingga para petani-petani ini dapat mengetahui atau tingkat pengetahuannya terhadap alat teknologi ini bertambah, sehingga diharapkan para petani ini dapat menggunakan teknologi pertanian ini dengan baik, sehingga dari teknologi tersebut dapat meningkatkan kapasitas petani agar mampu secara mandiri dalam menjalankan usahanya secara efektif dan efisien. Sehingga dari pengetahuan masyarakat ini meningkat tentang alat teknologi pertanian ini meningkat, pengetahuan ini masyarakat ini meningkat, sehingga dapat masyarakat ini dapat mampu mengadaptasi teknologi tersebut sehingga dapat digunakan dalam proses budidaya tersebut. Perkenalkan, saya Afifatul Mufidah, NIM 19 03211000107. Di sini saya akan memaparkan tentang permasalahan adopsi teknologi pertanian di Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara agraris dengan sebagian besar penduduknya bekerja pada bidang pertanian. Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki lahan pertanian yang terluas. Sumber daya alam beraneka ragam dan berlimpah. Seiring dengan perkembangan zaman, sistem teknologi dalam bidang pertanian juga ikut berkembang pesat. Dalam mewujudkan pembangunan pertanian berkelanjutan, tentunya tidak dapat terlepas dari teknologi. Teknologi ini harus mampu memacu peningkatan nilai tambah, daya saing, dan keuntungan atau profit produk pertanian. Masalah teknologi menjadi agenda besar dalam bidang pertanian saat ini. Kalau orientasi pada
penguatan daya saing, maka teknologi digital menjadi keniscayaan. Bagaimana strategi yang tepat? Karena Indonesia saat ini menghadapi pelaku beragam. Ada pelaku usaha petani masih 1.0, ada yang sudah 3.0. Bagaimana harus mengatur strategi untuk mengantarkan para petani dalam satu gerbong menuju 4.0. Ini suatu hal yang tidak mudah dibandingkan dengan transformasi pertanian di dunia maju. Ini merupakan tantangan terbesar dan memerlukan sebuah solusi. Berdasarkan hasil kajian tentang sistem informasi diseminasi untuk percepatan inovasi pertanian spesifik lokal menyimpulkan bahwa pertama, sistem informasi diseminasi di tingkat lapang belum merata antara petani, antara desa, kecamatan, atau kabupaten, sehingga inovasi teknologi belum memberikan peningkatan hasil dan pendapatan secara signifikan. Yang kedua yaitu sistem informasi inovasi yang berkembang cenderung mengarah pada model farmer back to farmer. Model ini mengasumsikan bahwa penelitian harus dimulai dan diakhiri di tingkat petani. Inovasi teknologi belum seutuhnya dapat menggerakkan usaha tani yang berwawasan agribisnis. Yang ketiga yaitu perguliran suatu informasi teknologi melalui model difusi inovasi yang masih bersifat top-down. Merupakan model penyuluh pertanian konvensional, yaitu dari sumber melalui beberapa rangkaian birokrasi sebelum sampai pada sasaran antara penyuluh, kemudian akhirnya tiba pada sasaran akhir yaitu petani. Yang keempat, paket teknologi maupun komponen teknologi yang diseminasikan belum berkelanjutan atau sustainable karena belum terarah dan terprogram dengan baik. Yang kelima yaitu sumber daya dan jejaring informasi yang ada saat ini di tingkat kabupaten sampai dengan desa belum sepenuhnya dimanfaatkan baik oleh penyuluh lapang maupun petani, sehingga proses diseminasi masih berjalan lambat. Yang keenam yaitu model yang harus dibangun adalah model bottom up planning dengan melibatkan petani dalam menyusun inovasi, sehingga inovasi teknologi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan petani dan sesuai dengan agroekosistem spesifik lokal, dan proses pembelajaran yang berlangsung mengharuskan terjadinya komunikasi yang efektif antara ketiganya. Oleh sebab itu diperlukan berbagai langkah kebijakan strategis, antara lain yang pertama, peningkatan kapasitas petani untuk bekerjasama dalam kelompok melalui berbagai sekolah lapang atau pelatihan kelembagaan petani. Yang kedua yaitu menumbuh kembangkan kesamaan persepsi tentang pentingnya kerjasama dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian akan tercipta rasa kebersamaan, kekompakan yang kuat dari tiap anggota kelompok yang merupakan modal dasar keberhasilan kelompok dalam proses adopsi teknologi. Perhatian pemerintah baik pusat maupun daerah dalam mendorong diseminasi inovasi pertanian difokuskan pada skala petani usaha kecil yang secara kuantitas mendominasi keberadaan petani di wilayah pedesaan. Petani tersebut perlu diberikan kesempatan dan kepercayaan untuk terlibat dalam program pemerintah, tentunya dengan difasilitasi dan didampingi oleh penyuluh. Model komunikasi yang digunakan bersifat interpersonal, tatap muka secara langsung yang mengedepankan interaksi yang seperti dialog, temu lapang, pelatihan, dan pertemuan reguler. Baiklah, sekian presentasi kami pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.